Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk episode 425 dari pria usia 22 tahun. Salam Om Eras, saya sudah mengikuti khotbah Om Eras semenjak tahun 2015. Waktu itu saya sempat ikut ibadah raya Rehoboth di Mall of Indonesia atau MOI, Kelapa Gading. Tetapi waktu itu saya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan waktu itu juga khotbah Om Eras tidak saya dengarkan secara benar, sehingga saya tidak berani hidup suci, tidak berani hidup bersih. Saya masih menganggap itu mustahil. Tetapi seiring berjalannya waktu, tepatnya pas COVID 2020, saya mulai belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti pengajaran Om Eras. Saya jatuh bangun dalam dosa, tetapi saya terus minta ampun kepada Tuhan dan bangkit lagi. Tetapi puji Tuhan sekarang ini saya seperti dijamah, seperti ada spirit yang membuat saya berani berjanji kepada Tuhan untuk hidup suci, hidup kudus. Saya percaya itu semua karena jamaan Tuhan dan Injil yang saya dengar dari Om Eras. Terima kasih banyak Om Eras. Om Eras, saya ini seorang aktivis di sebuah gereja Bengkulu, ya, di salah satu GBI. Sebagai drummer dan saya juga masuk dalam pengurus youth gereja ini Om jujur saya sering sekali ketika mendengar firman-firman yang diberitakan di gereja ini tidak sesuai dengan kebenaran yang ajarkan. Jadi hati saya sering merasa tidak nyaman Seperti ada yang bergejolak dalam hati saya. Saya ingin membagikan kebenaran Injil yang murni kepada teman-teman youth. Tetapi saya masih ragu apakah bisa diterima oleh mereka. Jangankan kepada jemaat youth saya merasa jangan-jangan teman-teman pengurus youth yang bersama-sama saya tidak sepaham dengan saya atau tidak satu spirit. Memang gereja saya tidak sesat, hanya meleset Banyak pengertian-pengertian yang meleset dan tidak memiliki spirit yang kuat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, apalagi pulang ke langit baru, bumi baru. Sangat jarang dan tidak kuat spiritnya Saya merasa sedih melihat jemaat yang tidak diajarkan kebenaran yang murni. Bahkan saya pernah berangan-angan kalau Om Eras khotbah di gereja saya, walaupun saya tahu itu agak mustahil menurut apa yang harus saya lakukan? Thank you maaf tulisan saya terlalu panjang. Aduh, saya minta maaf saya terlanjur menyebut nama gereja ini ya. Tetapi maksud tulisan kamu bahwa tentu apa yang diajarkan di gerejamu tidak sama dengan apa yang saya ajarkan. Dan itu sangat besar kemungkinan. Bukan hanya dengan gerejamu. Mungkin dengan gereja lain juga apa yang saya ajarkan ini berbeda. Tuhan yang menjadi hakim. Dan Tuhan tentu yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Menurut saya, kamu tetaplah di gereja itu dan membantu pelayanan gereja tersebut. Hindari konflik. Kalau ada yang tidak berkesesuaian, tidak sesuai dengan apa yang kau pahami, lebih baik diam dan kamu menjadi contoh dalam perbuatan. Ingat ya, doktrin itu atau pengajaran itu memisahkan. Kasih itu memeluk. Ya. Itu yang saya bisa sarankan kepadamu. Jadi tetaplah setia melayani di gereja itu dan jadilah berkat di tempat tersebut. Oke? Mereka tentu membutuhkan kamu, apalagi kamu drummer dan pengurus youth, ya. Dengan siapapun kita kemungkinan tidak berkesesuaian, ya, antara
Dua pendeta di satu sinode saja belum tentu sama pandangannya, apalagi beda sinode. Dan itu sudah hal yang biasa. Jangan banyak bicara, jangan membuat benturan atau membenturkan pengertianmu tentang firman Tuhan dengan pengertian orang di gereja tersebut. Supaya jangan ada konflik, supaya jangan ada sakit hati. Ya, silent is a power. Diem itu kuasa. Ya, jadi diem tapi kelakuan kita menjadi berkat. Ingat satu prinsip. Kelakuanmu itulah pengajaranmu. Kelakuanmu itulah agamamu. Dari kelakuanmu akan nampak kebenaran agamamu. Dari kelakuanmu akan nyata pengajaran yang kau miliki benar atau salah. Oke. Sekarang dari wanita usia 22 tahun. Salam Pak Erastus, saya sangat senang mendengar kesaksian Bapak. Dan pertanyaan-pertanyaan hamba Tuhan lainnya yang dijawab Alkitab. Saya baru dibaptis 1 bulan yang lalu. Saya sekarang menjalani hubungan dengan seorang duda, anak 2. Anaknya masih kecil-kecil. Kami sudah bertunangan dan sebentar lagi rencana kami tahun ini melangsungkan pernikahan. Calon suami saya bercerai 5 tahun lamanya. Mantan istrinya meninggalkan dia dan anak-anaknya di saat dia sedang sakit parah dan lumpuh. Dan anak-anaknya di saat pria ini sedang sakit parah dan lumpuh gitu ya. Tapi puji Tuhan saat ini calon suami saya sehat dan bisa berjalan kembali berkat iman percayanya akan mujizat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah jika saya menikah nanti kami melakukan dosa perzinahan? Karena memang di agama Kristen menikahnya boleh dilakukan 1 kali seumur hidup dan perceraian tidak diperbolehkan. Dan sebelumnya juga bukan Kristen Protestan, tapi saya Kristen Katolik. Lalu memutuskan untuk pindah ke Kristen Protestan. Bukan karena mau ikut calon suami, tapi memang keyakinan saya bahwa Tuhan Yesus telah memilih saya untuk tumbuh dan berkembang di sini. Saya sangat bersyukur dengan kehidupan yang saya alami ini dan saya yakin semua pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pernyataan ini? Saya mohon pencerahannya, Pak. Yang pertama, 5 tahun lamanya sudah bercerai. Istrinya meninggalkan pria ini dan anak-anaknya di saat pria ini sedang sakit parah dan lumpuh. Ya. Pertanyaan saya, mengapa istri sampai meninggalkan pria ini? Jadi kita tidak boleh hanya melihat satu pihak atau satu fenomena ya, atau satu gejala. Pria ini sedang sakit parah dan lumpuh, si istri meninggalkan dia. Harus tahu benar-benar. Dan ini bagi semua saudara yang menikah dengan pria yang pernah punya pasangan hidup atau wanita yang pernah punya pasangan hidup. Mengapa mereka bercerai? Tentu biasanya pria atau wanita yang pernah bercerai selalu membuat alasan yang make sense, logis, dan bisa dibenarkan. Tetapi kenyataannya apakah seperti yang dikemukakan itu? Saya tidak bermaksud untuk mencurigai pria ini. Ini jawaban untuk semua orang. Ya. Mantan istrinya meninggalkan dia, apakah sudah menikah atau belum? Kalau belum menikah, kan punya kesempatan untuk rujuk kembali. Ya. Tapi kalau dia sudah menikah lalu punya anak-anak, nah ini menjadi masalah yang pelik. Kamu mengatakan di sini di agama Kristen menikah hanya boleh dilakukan 1 kali seumur hidup dan perceraian tidak diperbolehkan. Bukan begitu. Alkitab mengatakan tidak boleh cerai kecuali karena porneia. Ya. Pornos itu
ketidaksetiaan, perselingkuhan, perzinahan, sampai tingkat merusak hakikat perkawinan itu dan tidak mungkin bisa dipersekutukan kembali. Tetapi siapa yang tahu hal ini? Dan siapa yang menikah dengan wanita atau pria yang bercerai itu, dia melakukan moikos atau moikos. Jadi kata jinah yang pertama pornos, yang kedua moikos. Jadi bukan tidak boleh cerai, Alkitab mengatakan cerai boleh kalau karena pornos. Ini keadaan yang sudah sangat tidak mungkin dipertahankan. Tapi siapa yang tahu akan hal ini? Dan barang siapa menikah dengan orang yang sudah bercerai itu, dia moikos, bukan pornos. Moikos artinya sebuah keadaan yang tidak ideal, keadaan yang tidak ideal. Dan itu sebenarnya sebuah pengingkaran terhadap rancangan Allah semula. Nah, saya harap kamu mendengar khotbah saya mengenai perceraian dalam Truth ID, dan saya sudah memberikan penjelasan lengkap sekali mengenai hal ini. Jadi kalau hanya 5-10 menit, saya kira saya akan salah. Kamu wanita yang baik, dan kamu wanita yang sebenarnya membutuhkan pendamping. Kamu sudah lama ingin memiliki pasangan hidup, dan kamu merasa ini pelabuhanmu. Dan kamu tidak ragu-ragu karena memang kamu mengingini seorang jodoh. Dan kamu juga tidak peduli dia sudah punya anak, bahkan kamu mulai memiliki belas kasihan terhadap anak-anak itu, dan kamu berpikir kamu memiliki keasikan nanti waktu menikah dengan pria ini dan merawat anak-anaknya. Lagi pula kamu sudah terlanjur jatuh cinta kepada pria ini. Ya. Sudah tunangan lagi. Jadi sulit saya mengatakan jangan menikah dengan pria ini. Jadi saya tidak akan mendorong kamu menikah atau melarang kamu menikah. Yang saya sarankan kamu berdoa. Jika Tuhan mengatakan oke, jalan terus. Jika tidak, kamu harus lebih taat kepada Tuhan. Ini tidak bisa dijawab boleh atau tidak. Ini PR yang harus digumuli. Ya, saya tidak tahu wanita yang meninggalkan pria ini waktu dia sakit parah dan lumpuh, ya. Kenapa? Sudah menikah lagi tidak atau belum? Tetapi yang saya tidak bisa mengerti, kalau dia punya 2 anak masih kecil 5 tahun yang lalu, berarti masih kecil sekali. Kok tega ya? Wanita macam apa ini? Ini juga yang tadi saya pikir. Tentu sebagai seorang konselor saya tidak boleh membuat keputusan. Saya mengarahkan lalu kamu yang harus mengambil keputusan. Kalau memaksa saya, Pak, jadi bagaimana? Saya tidak akan menjawab karena jawaban ini harus dari Tuhan, bukan dari saya. Usiamu masih muda, ya. Usiamu masih muda, usiamu 22 tahun. Ya, kamu memang lagi memerlukan teman hidup dan kamu merasa ini menjadi pelabuhanmu. Tetapi kamu sendiri sebenarnya juga tidak stabil banget. Kamu ini wanita yang tidak stabil banget, tidak tough ya, tidak kokoh. Ya. Tapi kamu bukan perempuan jahat ya. Cuman sekali lagi kamu tidak tough. Kamu wanita baik ya. Wanita baik. Hanya kamu biasanya kurang detail ya, atau kurang teliti. Dalam beberapa hal kamu tidak teliti. Oke.
Saya kira itu saja. Saya mau menyampaikan lagi satu, cuma saya ragu-ragu. Ya, akhirnya saya mau menyampaikan begini. Kalau orang membaca satu buku 2 kali nangkap isinya, kalau kamu harus membaca lebih dari 2 kali baru nangkap isinya. Nah itu ya, kau pasti bisa membuktikan kebenaran ucapan saya ini. Tuhan kiranya menolong kamu. Saya tidak katakan salah kalau menikah atau benar kalau menikah. Jadi kamu gumuli dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Tetapi bagaimanapun juga keputusanmu, kamu tetap orang yang saya harapkan bersama saya di Truth ID. Berdoa bersama saya, ikut-ikut saya di Truth ID. Dan kalau kamu anggap saya mentor atau bapak rohani, aku tetap bapak rohanimu. Oke. Sekarang teruskan dengan pertanyaan ketiga, perempuan usia 38 tahun. Ini masih lajang ya. Karyawan swasta. Salam Om Erastus dan tim, saya mau bertanya. Saya punya koko atau kakak sudah menikah dan punya anak. Dia ada usaha jualan, ya jualan. Entah karena teman-temannya kebanyakan muslim, entah karena dia ada kekecewaan terhadap hamba Tuhan atau saudara seiman. Akhir-akhir saya perhatikan dia sering banget dengerin khotbah muslim. Awalnya saya tidak tahu dia begitu. Kebetulan selama bulan puasa ini saya bantu dia jualan karena rame. Di situ saya beberapa kali dengar dari HP-nya, dia lihat YouTube ceramah muslim. Saya sudah nasihatin dia supaya jangan dengar ceramah-ceramah seperti itu, apalagi sampai berkali-kali. Kan bisa dengar khotbah atau lagu rohani. Saya bilang takutnya dia kegoda, tapi dia bilang gak bakalan. Sekarang juga bilang lagi, jangan ngerasa kuat. Sekarang juga bilang lagi, jangan ngerasa kuat karena kita gak tahu kapan kita lemah dan jatuh. Saya udah kasih tahu mama kami dan istrinya yang lalu mereka pun udah nasehatin tapi sepertinya dicuekin. Apa yang harus kami lakukan Om dalam menghadapinya? Mama saya dulu muslim, tapi sudah Kristen kurang lebih 30 tahun. Apakah ada kecenderungan keturunan mama saya ada yang pindah agama? Apakah ada kecenderungan keturunan mama saya ada yang pindah agama? Karena mama saya dulu begitu, ya. Bedanya dia dari muslim ke Kristen. Menghadapi saudara seperti ini, jangan banyak bicara. Kamu sudah mengingatkan, oke, selebihnya tunjukkan kasih dan perhatian. Tunjukkan kasih dan perhatian kepadanya. Dan minta hikmat Tuhan apa yang harus kamu ucapkan. Apa yang harus kamu utarakan. Hindari menceritakan orang Kristen atau pendeta yang kelakuannya tidak baik. Ia akan tambah menjadi kepahitan kepada pendeta atau orang Kristen. Tunjukkan hidupmu sebagai orang Kristen yang baik. Sampai dia berkata kepadamu, orang sebaik ini tidak mungkin agamanya salah. Orang sebaik ini tidak mungkin Tuhannya keliru. Buktikan dengan perbuatan dan doakan. Kamu masih punya kesempatan ya untuk memberkati kakakmu ini. Ingat, kamu sendiri harus benar-benar militan dalam mengikut Tuhan. Oke, pertanyaan berikut dari ibu rumah tangga usia 51 tahun dari Riau. Salam Bapak Erastus, saya seorang ibu rumah tangga dari Riau umur 51 tahun dengan seorang putri. Saya mau tanya, kenapa kami setia semakin banyak ujian? Kami bergumul untuk gadis kami dari mulai lulus kuliah untuk dapat kerja yang sesuai. Payah, meski puji Tuhan sekarang udah kerja. Susah payah ya cari kerja, tapi sekarang akhirnya dapat kerjaan. Dan sekarang kami bergumul untuk pasangan hidupnya.
Yang mau saya tanyakan apa yang harus kami lakukan, karena yang bisa kami lakukan hanya berdoa. Karena di Riau kami minoritas, anak kami anak yang setia dan takut Tuhan. Mohon bimbingannya Pak, terima kasih. Yang pertama yang harus ditegaskan, Anda tahu rumah kita itu bukan di bumi. Surga bukan rumah kita kedua, surga itu rumah kita satu-satunya. Kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di bumi ini, tapi nanti di langit baru, bumi baru. Oke? Jadi harus kamu perhatikan, apapun yang kita alami hari ini oleh kemurahan Tuhan merupakan cara Allah mempersiapkan kita untuk layak menjadi umatnya, untuk layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Allah pasti buka jalan, Allah pasti pelihara, tapi Allah tidak akan menghindarkan persoalan itu kita alami. Ujian itu kita alami. Tidak mungkin, karena segala pergumulan, ujian dan lain-lain itu mendewasakan kita, menyempurnakan kita, mempersiapkan kita masuk langit baru dan bumi baru. Itu masalahnya. Jadi jangan merasa itu sebagai satu keadaan yang menyakitkan, kemalangan atau keadaan sial. Nah, cara berpikirmu ini sebenarnya masih duniawi. Masih duniawi. Kamu melihat hidup ini masih belum dengan cara pandang kekekalan. Sudah dapat pekerjaan, puji Tuhan. Ketika belum, ya jalani saja. Sementara itu anakmu bisa rajin ke gereja, dengar khotbah. Sekarang dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, ya bawa ke Tuhan. Punya jodoh, punya anak itu tidak absolut, tidak mutlak, tidak harus. Tapi kalau Tuhan memang akan memberikan, pasti Tuhan memberikan. Jadi jangan ngotot dan menskenario hidupmu sampai akhirnya ya kamu akan menjadi susah sendiri. Ini yang mesti saya beritahu kepadamu. Ya, jangan berpikir dengan pikiran duniawi, tapi berpikirlah dengan pikiran rohani, cara pandang rohani. Oke, Tuhan memberkati. Oke. Saya teruskan ya, ini tadi ke berapa tadi? Keempat ya. Sekarang kelima ya. Sekarang kelima. Oke, kelima itu dari pria usia 40 tahun, sudah menikah, satu anak, ya, karyawan swasta. Salam Pak Era, saya mau bertanya. Saya menikah sudah 10 tahun dan dikaruniai satu anak usia 8 tahun. Saya dan istri bekerja. Saya dan istri sering bertengkar karena beda pendapat. Saya akui saya orangnya suka mengingatkan istri karena saya lihat istri kurang rajin. Namun saya ingatkan dia menjadi marah. Namun saat saya ingatkan dia menjadi marah, bahkan mengatai saya bawel dan kayak perempuan, dalam strip banci. Sehingga saya marah besar karena merasa direndahkan sebagai laki-laki, sebagai suami laki-laki, sehingga terucap kata-kata mengusir dia dari rumah. Kami berdua terluka dan akhirnya damai dalam pertengkaran. Namun di saat lain, saat saya mengingatkan untuk hal yang lain dan dia masih suka marah dan kembali mengatai hal yang lebih, yang kurang lebih sama, namun saya coba untuk lebih sabar dan mengalah. Bagaimana saya harus bersikap dan lakukan terhadap istri, dan apa yang harus istri lakukan terhadap saya? Saya rindu kami berdua bisa berubah dan menjalani kehidupan yang sukacita. Bagaimana saya harus bersikap? Nah, itu akan saya jawab. Bagaimana saya harus bersikap dan lakukan terhadap istri? Itu akan saya jawab. Tapi pertanyaan kedua, apa yang harus istri lakukan? Saya tidak akan menjawab. Karena ini urusan istri, bukan urusanmu. Nah, mungkin istri yang mengatakan kamu itu bawel, benar-benar bawel. Ya. Kamu bawel dan sedikit ada unsur mau ngatur, dominan, otoritas.
Walaupun kamu hati-hati juga menghadapi istri yang sebenarnya mau dominan juga dan punya sifat-sifat otoriter istrimu ini sebenarnya. Nah, kamu orang yang tertib. Kamu orang yang tertib. Kamu orang yang terplanning, kalau buat suatu terplanning, terprogram, lumayan detail atau teliti. Sedangkan istrimu kurang tertib. Tidak detail. Dan ada kecenderungan menggampangkan. Jadi kamu lebih banyak khawatir tentang nanti begini, nanti begitu. Sedangkan istrimu lumayan preman gitu ya. Lebih tidak takut apa yang akan terjadi ke depan. Menghadapi wanita seperti ini, kamu harus mulai diam. Kalau kamu tidak diam, rumah tanggamu akan hancur. Kamu akan cerai nanti. Dan kamu akan menyesali hal itu. Waktu kamu mengusir dia dari rumah, kamu menyesal kan? Habis mengucapkan pengusiran itu, kamu menyesal. Dan kamu bersyukur karena akhirnya istrimu tidak pergi atau akhirnya kembali. Kalian berujuk. Ini bagus. Jangan lagi terjadi pertengkaran. Kalau terulang 2-3 kali ke depan, benar-benar istrimu akan kabur dan kamu akan menyesali dan kamu akan kehilangan anak. Itu berarti kamu akan kehilangan hidup. Padahal bagi kamu anak ini kesukaan dan kebahagiaan. Mungkin kamu lebih sayang anak daripada sayang istri. Ya. Anakmu ini lagi menjadi kesenangan atau kesukaanmu. Kamu harus mengakui bahwa istrimu ikut menopang rumah tangga. Ya, kamu harus mengakui bahwa istrimu orang yang memiliki banyak inisiatif. Orangnya aktif. Dan kamu juga bukan orang bodoh karena kamu orang yang tertib, terprogram, teliti gitu. Dan ini berat ini masalahnya. Karena sama-sama keras akan membuat kalian bisa pecah. Tapi puji Tuhan kamu membawa persoalan ini kepada saya. Dan saya bisa memberikan nasihat kepadamu. Yang pertama, diam. Nah, yang kedua, diam lagi. Ketiga, diam lagi. Lalu ikuti saya dalam Truth ID, doa bersama. Kamu akan menjadi dewasa, mature. Ya, jangan hanya menjadi tua, getting old. But you have to be growing old. Dewasa, maturity. Not just to be old, your biological ya. Secara biologi itu kamu tua. Tapi pikiranmu enggak tua. Jangan, biar kamu mature, dewasa. Jadi secara biologi kamu tua, secara rohani lebih dewasa atau lebih tua. Ingat pesan saya, diam. Kalau kamu berpikir begini, nanti kalau begini jadinya gimana? Tuhan akan menggarap dia. Karena istrimu pun juga bukan orang yang meninggalkan Tuhan. Hanya tidak atau kurang setia dibanding kamu. Namun jangan kamu main-main, dia juga bertuhan. Dia juga percaya Tuhan loh. Yang kamu pandang dia kurang rohani dibanding dirimu. Satu hal yang saya mau tambahkan, belas kasihani dia. Demi kesukaan hati Tuhan, belas kasihani dia. Terimalah dia sebagai istrimu yang memang belum lengkap jiwanya atau yang memiliki dalam tanda kutip kekurangan atau jiwanya masih sakit. Jadi kamu pahami dia. Ya. Kalau kamu terus begini, bahaya keadaannya. Ingat ini, bahaya. Bahaya sekali keadaanmu. Kamu diam, beri kasih sayang yang limpah. Supaya dia merasa hanya kamulah pria satu-satunya yang bisa membahagiakan dia. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.